tidak munafik, harta juga mendukung, tapi bukan utama. Karena ketika kebahagiaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah berharta, lalu kapan kita bahagia? Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri setia walaupun suami jarang pulang, ya, atau suami jauh. Nah, ini tentunya adalah hal yang menarik untuk kita bahas karena tidak semua, ya, istri setia ketika suami jarang di rumah. Jangankan jarang di rumah, suami di rumah saja kadang masih sempat selingkuh. Walaupun sebetulnya perselingkuhan ini tidak melulu ya berpihak kepada istri ataupun wanita. Ya, pada dasarnya perselingkuhan itu seimbang, bisa terjadi pada suami juga pada istri, ya. Namun gak ada salahnya, yuk kita bahas ciri-cirinya itu seperti apa sih istri yang setia walaupun suami jarang di rumah. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Yang pertama, ia akan selalu mampu merasakan apa yang dirasakan oleh suami. Nah, hal ini tentunya diakibatkan atau disebabkan karena adanya ikatan batin yang sudah cukup kuat satu sama lain. Karena tentunya ketika bicara perasaan dengan perasaan, ya, perasaan ini kan secara fisik tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan, ya. Cuman karena sudah saking dekatnya, ia mampu merasakan apa yang dirasakan oleh suami juga. Nah, ini hal pertama. Ini adalah menggambarkan bahwa salah satu bentuk ciri istri setia walaupun si suami jarang di rumah. Lalu kemudian yang kedua, tanpa disadari istri sering mengingat suami tanpa alasan yang jelas. Nah, begitu pula dengan suami pun sering mengingat istri walaupun alasannya juga tidak jelas. Namun kenapa tiba-tiba ingat dengan pasangan di rumah? Begitu pula si istri di rumah selalu ingat dengan suami dimanapun suami berada. Nah, ini adalah merupakan adanya gambaran energi unik, ya, yang terjadi satu sama lain. Di antara keduanya memang ada energi-energi unik yang ia alami sehingga mampu menciptakan hal-hal yang bersifat selalu sinergi satu sama lain, ya. Ini. Lalu yang ketiga, akan memiliki banyak kesamaan ketika memang rasa ikatan cinta ini sudah kuat satu sama lain, ya. Ini adalah adanya satu frekuensi, ya, yang memang mudah menyatu satu sama lain. Yaitu hal itu terjadi sebetulnya karena adanya hal-hal yang bersifat terlatih sebetulnya, ya. Terlatih sehingga frekuensi positif ini mudah masuk, ya, sehingga menimbulkan satu hal yang bersifat kesamaan tanpa disengaja. Ini. Lalu yang keempat adalah perasaan saling mengerti selalu ada, selalu tumbuh, selalu timbul di antara keduanya. Nah, ketika perasaan saling mengerti ini sudah dikuasai oleh kedua belah pihak, maka tidak menutup kemungkinan, ya, kesetiaan ini akan terus bertambah dan terjauh dari perselingkuhan. Ini karena sudah saling mengerti, otomatis juga saling percaya. Lalu yang kelima, hal yang sangat penting di sini, ketika sudah adanya ikatan batin yang kuat, ketika sudah ada ikatan batin yang kuat satu sama lain, maka akan tercipta firasat yang sangat akurat satu sama lain. Sering saya katakan, ya, firasat ini bisa akurat, ya, lebih banyak tepat ketika memang keduanya sudah memiliki ikatan batin yang kuat. Ketika ikatan batin tidak kuat, maka sulit untuk menciptakan firasat karena energinya tidak nyambung. Lalu kemudian yang keenam adalah sering memimpikan satu sama lain. Memimpikan di sini bukan bunga tidur, ya, karena biasanya mimpi-mimpi seperti itu ini akan sering terjadi, ya. Ini juga tetap masih ada dalam adanya dampak ikatan batin yang sudah kuat satu sama lain. Ini.
Jadi mereka sampai tembus ke alam tidur, ke alam mimpi. Lalu kemudian yang ketujuh, ketika sudah itu semua dialami, maka seseorang akan merasa semakin nyaman dan semakin terbuka. Nah, ketika kedua-duanya sudah merasakan perasaan yang sama, merasa terbuka, merasa nyaman, maka tidak ada lagi kebohongan satu sama lain. Artinya di sini perselingkuhan pun akan sulit terjadi ya, karena perselingkuhan ini kan pada dasarnya adanya rahasia, ya, adanya satu hal-hal yang ditutupi. Nah, ketika sudah sering terbuka maka sangat jauh lah dari perselingkuhan, ya. Ini. Jadi ini adalah gambaran dari istri yang setia walaupun mereka itu tidak selalu bersama, ya. Lalu kemudian mampu bahagia bersama. Bahagia apakah harus selalu dinilai dengan materi? Tidak. Karena ketika bahagia dinilai materi, berarti kebahagiaan itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang kaya. Ketika bicara bahagia secara luas, bahagia ini adalah rasa, bukan harta. Ya, walaupun kita tidak munafik, harta juga mendukung, tapi bukan utama. Karena ketika kebahagiaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah berharta, lalu kapan kita bahagia? Inilah ketika bicara tentang kebahagiaan, sungguh adil Tuhan menciptakan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan berlaku untuk semua kalangan, ya. Lalu yang ke-9 adalah mudah terlibat dari sisi perasaan. Jadi semuanya itu mengutamakan rasa. Ketika sudah bicara rasa, maka kehati-hatian, sopan santun, menghargai perasaan satu sama lain, ini akan semakin terjaga. Ya, ini. Yang ke-10, sering kapelan tanpa disengaja. Ya, kapelan ini memang identik dengan pakaian. Jadi tanpa disengaja sering terjadi seseorang ini tiba-tiba terjadi kesamaan, ya, dari warna pakaian, dari segala hal ya. Karena kebanyakan orang berpikir kapelan ini hanya akan digunakan pada acara-acara formal seperti kondangan misalnya, lalu acara penting keluarga agar terlihat kompak. Namun tidak dengan ini, justru ia sering melakukan hal itu tanpa disengaja atau tanpa adanya komunikasi lebih dulu. Inilah indahnya ketika memang ikatan batin satu sama lain yang sudah semakin kuat, maka sangat membantu ya dengan keharmonisan rumah tangga ini. Yang terakhir, yang ke-11, merasa ada kedekatan walaupun sebenarnya jauh. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahami juga ketika sudah ada cinta sudah semakin kuat, maka mungkin tidaklah berlebihan ketika ada kata jauh di mata, dekat di hati. Nah, itulah kesetiaan yang memang dimiliki oleh orang-orang yang sudah betul-betul setia. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.